Perkembangan digital tentu dapat membawa dampak positif dan berbagai kemudahan. Namun, jika tidak dapat mengontrolnya, beberapa dampak negatif juga didapat. Toxic, ngerasanya kayak ngeliatin hidup orang, terus jadi ngebandingin hidup orang sama hidup kita. Rilis terbaru lembaga riset Nielsen menunjukkan media sosial menjadi sebuah solusi baru masyarakat berkomunikasi dan berekspresi. Ada etika yang harus dipahami dalam menggunakan jejaring sosial. Kasus Buniani misalnya. Unggahan pada laman Facebook pribadi tersebar hingga berujung pada unjuk rasa besar yang menuntut Basuki Cahayapurnama dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 4A di mata kuliah Bimbingan dan Konseling jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nama saya Zahra Fitri Andari dengan NPM 20106310600056. Perkenalkan, nama saya Ayu, NPM 201063106007. Perkenalkan, nama saya Adistia Marsanda, NPM 201063106003. Perkenalkan, nama saya Walia Muslimah, NPM 20106310600006. Pada video ini kami akan membahas suatu topik, yaitu belajar cerdas bermedia sosial. Berdasarkan video yang baru saja ditayangkan di awal tadi dan perkembangan teknologi yang semakin masif saat ini, maka kita sudah tidak asing lagi dengan istilah media sosial, ya kan? Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, media sosial menjadi salah satu kebutuhan dan tuntutan bagi sebagian masyarakat. Tak terkecuali para pelajar yang harus terus mengikuti perkembangan zaman untuk kelangsungan hidup di masa depan kelak. Nah, setelah menonton video ini, para pelajar atau viewers diharapkan untuk dapat yang pertama, yaitu menyadari isu dan pengertian media sosial secara umum bagi pelajar. Yang kedua, dapat mengetahui dampak negatif pelajar dalam bermedia sosial. Yang ketiga, mengetahui dampak positif bermedia sosial bagi pelajar. Dan yang terakhir adalah mengetahui cara menjadi pelajar yang cerdas bermedia sosial. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu arti dari media sosial? Nah, jadi media sosial secara terminologi adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, menurut riset dari data Reportal, jumlah pengguna media sosial Indonesia mencapai 191,4 juta pada Januari 2022 atau setara dengan 68,9% dari total populasi penduduk Indonesia. Angka ini meningkat 21 juta atau 12,6% dari tahun 2021. Dengan pengguna media sosial terbanyak WhatsApp, diikuti oleh Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Menurut Badan Pusat Statistika atau BPS, mencatat mayoritas anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia sudah mengakses internet untuk media sosial. Presentasinya mencapai 88,99% atau yang terbesar dibandingkan tujuan mengakses internet lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa media sosial tak bisa lagi terhindarkan bagi para pelajar. Tentu saja, selain dapat memberikan segudang manfaat dengan segala kemudahannya, sangat besar kemungkinan media sosial juga akan berdampak negatif bagi penggunanya, khususnya pelajar yang sedang menempuh pendidikan untuk mendapatkan masa depan yang cerah kelak. Maka dari itu, sangat penting bagi para pelajar untuk menjadi cerdas dalam bermedia sosial. Simak penjelasan berikutnya sampai akhir ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dampak negatif pelajar bermedsos. Sebagai pelajar cerdas bermedsos, tentunya kita perlu mengetahui apa saja dampak dari penggunaan media sosial ini, terutama dampak negatifnya yang dapat mempengaruhi para pelajar. Dampak negatif yang pertama adalah kecanduan media sosial.
Dalam hal ini, efek yang sangat dirasakan terlihat dari keberadaan media sosial, yakni munculnya ketergantungan di dalam diri mereka untuk terus menggunakan media sosial, sehingga hal ini menyebabkan aktivitas para pelajar yang tak kalah pentingnya menjadi terabaikan. Yang kedua, keterbukaan informasi. Adanya keterbukaan informasi yang ada dalam media sosial, contohnya Facebook. Seperti yang kita tahu bahwa di setiap media sosial di dalamnya ada begitu banyak informasi. Namun, sejatinya tidak semua informasi dapat diterima. Seperti Facebook, di mana layanan informasinya ini belum layak untuk dikonsumsi oleh para pelajar karena tidak difilterisasi, jadi siapapun bisa melihatnya. Yang ketiga yaitu konten dewasa. Tak dapat dipungkiri jika keberadaan media sosial juga terkadang dimasuki dengan konten-konten dewasa yang belum bisa dikonsumsi oleh remaja atau usia sekolah. Sehingga hal tersebut sangat berbahaya dalam memberikan dampak negatif bagi para pelajar. Apalagi pelajar ini belum memiliki filter yang kuat dalam menyeleksi konten yang tidak pantas untuk mereka lihat. Yang keempat yaitu melemahnya sikap sosial. Walaupun dinamakan media sosial, namun sejatinya dalam kondisi nyata media sosial ini dapat membuat sebagian orang, termasuk para pelajar, menjadi pribadi yang tidak terlalu memperhatikan lingkungan sosialnya. Ini mengakibatkan mereka hanya sibuk mengakses berbagai media sosial yang dimiliki saja, sehingga interaksi dalam lingkungannya ini mulai berkurang. Dan jika ini terus dibiarkan, maka anak akan menjadi kurang memiliki rasa empati di dunia nyata. Maka dari itu, ini dapat dikatakan jika media sosial ini dapat mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dampak negatif selanjutnya yaitu anak malas belajar. Penggunaan media sosial yang berlebihan akan membuat anak menjadi malas untuk berinteraksi atau berkomunikasi di dunia nyata. Tidak hanya itu saja, ini juga menyebabkan anak cenderung malas untuk belajar dan lebih memilih menghabiskan waktu mereka untuk membuka media sosial. Ini dikarenakan penggunaan media sosial sudah menjadi kebiasaan yang setiap harinya digunakan dan dianggap lebih menyenangkan daripada belajar, sehingga kebiasaan seperti ini perlu adanya perubahan. Dan yang terakhir adalah sulit berkomunikasi. Pada dasarnya, komunikasi yang terjalin di media sosial ini tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa, sehingga penggunanya bisa menulis apa saja yang diinginkan. Akibatnya, ini akan membuat anak menjadi semakin sulit membedakan antara komunikasi di media sosial dan di dunia nyata. Maka dari itu, kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan komunikasi mereka dan keterampilan menulisnya di sekolah dalam hal penggunaan ejaan dan tata bahasa yang baik dan benar. Baik, tadi adalah beberapa dampak negatif dari penggunaan sosial media bagi kalangan pelajar. Nah, jika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya sosial media juga bisa memberikan banyak dampak positif bagi para pelajar, asalkan pelajar tersebut mau menggunakan sosial media sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun berbagai dampak positif tersebut yaitu yang pertama, sosial media membuat para siswa berkesempatan untuk menciptakan suatu komunitas belajar. Adanya sosial media membuat para siswa bisa membentuk komunitas belajar tanpa terbatas ruang dan waktu. Alhasil, pengetahuan yang mereka dapatkan tidak hanya berasal dari guru mereka saja, namun bisa juga didapatkan melalui penggunaan berbagai platform pembelajaran yang ada di sosial media, seperti YouTube, Facebook, Instagram, blog, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya yaitu sosial media berfungsi sebagai fasilitator untuk mendukung proses pembelajaran. Media sosial dapat membantu mengidentifikasikan konten tambahan atau memperkuat pembelajaran para pelajar. Contohnya seperti YouTube. Nah, ketika siswa belum memahami materi yang dijelaskan oleh guru mereka, siswa bisa memanfaatkan platform YouTube ini
untuk memperdalam materi yang belum dikuasai tersebut. Dan yang ketiga, dampak positif dari sosial media yaitu sosial media mendorong siswa untuk menjadi pribadi yang lebih kreatif, utamanya dalam proses pembelajaran. Dengan media sosial, siswa akan termotivasi untuk mengerjakan berbagai tugas yang diberikan oleh guru mereka, karena mereka bisa memanfaatkan berbagai fitur menarik yang ada di platform sosial media untuk mempercantik tugas-tugas yang mereka kerjakan. Dan dampak positif yang terakhir yaitu sosial media bisa dijadikan sumber bertambahnya wawasan para pelajar. Kenapa? Karena para pelajar yang menggunakan sosial media umumnya bisa saling membagikan informasi, bisa saling membagikan tips, trik maupun konten pembelajaran dengan pelajar lainnya dalam komunitas yang telah dibentuk. Nah, seiring waktu, mereka akan terbiasa untuk memahami, membaca, dan mempelajari apa saja pembelajaran-pembelajaran atau tips and trik yang ada di komunitas tersebut. Alhasil, wawasan mereka pun akan meningkat seiring waktu. Menjadi pelajar yang cerdas bersosmed. Setelah kita mengetahui adanya dampak positif dan negatif dalam menggunakan media sosial, kita juga harus mengetahui bagaimana cara cerdas menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu cerdas. Cerdas dalam memilih informasi. Dengan adanya media sosial, informasi itu mudah didapat dan disebar. Jika kita tidak cerdas dalam menggunakannya, maka akan terdapat masalah yang besar. Maka dari itu, kita harus cerdas dalam menggunakan media sosial. Jika kita ingin menyebarkan berita, lebih baik kita cari tahu dulu kebenarannya. Jangan sampai kita menyebarkan berita yang belum tentu benar atau hoaks dengan alasan hanya ingin mengikuti tren. Dengan hal ini, kita bisa meminimalisir penyebaran berita hoaks. Yang kedua, jangan mudah tertipu. Jangan mudah percaya di dunia media sosial. Media sosial itu belum tentu benar dan dapat dipercaya. Maka dari itu, jangan mudah tertipu di dunia online. Kita harus bisa mengetahui mana yang asli atau mana yang palsu di media sosial. Pentingnya bagi kita juga untuk berpikir kritis dalam menggunakan internet untuk mencari informasi. Tidak hanya itu, jangan mudah terpengaruh atau percaya kepada orang yang kita kenal di media sosial. Jangan sebarkan hal-hal privasi kita. Kita juga harus berhati-hati kepada mereka karena kita belum tentu sepenuhnya mengenal mereka. Yang ketiga yaitu hindari berkomentar negatif. Jangan gunakan media sosial sebagai tempat membuli. Hindari berdebat dengan orang yang kita tidak kenal di media sosial. Jika berkomentar, lebih baik kita gunakan bahasa yang sopan dan baik. Pastikan komentar kita tidak menyinggung perasaan orang lain. Alangkah lebih baik jika kita memberikan komentar yang positif bagi orang lain. Terakhir yaitu berikan unggahan yang positif. Berikan informasi atau konten yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan adanya media sosial memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Alangkah lebih baik jika kita menggunakan media sosial ke hal-hal yang lebih baik, seperti memberikan konten inspiratif atau memotivasi. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami bahas bermanfaat bagi Anda. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube, Twitter, Facebook too.